Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Paragiban Syadira dengan NIM C24003-1002. Di sini saya akan buat video seminar hasil. Penelitian ini berjudul Analisis Pertumbuhan, Reproduksi, dan Makanan Ikan Tongkol atau Euthynus affinis yang ditemukan oleh kantor 1849 yang ditangkap di Selat Makassar. Penelitian ini latar belakangi oleh Indonesia adalah negara maritim, yaitu negara yang didominasi oleh wilayah perairan dibanding wilayah daratannya. Oleh karena itu, sumber daya yang ada di wilayah perairannya harus digunakan dengan sebaik mungkin. Salah satu wilayah perairan yang Indonesia adalah Selat Makassar yang berada di WPP 713 yang meliputi Laut Flores, Laut Bali, dan Selat Makassar itu sendiri. Selat Makassar diapit oleh dua pulau, yaitu Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan. Di Selat Makassar ini sendiri dapat menjadi salah satu habitat ikan, yaitu ikan tongkol. Ikan tongkol adalah ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Ikan tongkol tersebar di wilayah Indo-Pasifik atau bisa dibilang perairan hangat. Dan biologi perikanan itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan ikan dari dia hidup sampai dia mati, yang meliputi reproduksi, makanan, dan pertumbuhan. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk menganalisis ikan tongkol yang ditangkap di Selat Makassar terkait pertumbuhan, reproduksi, dan kebiasaan makanan. Dan manfaat sendiri adalah membantu kita mengelola penangkapan ikan tongkol di Selat Makassar secara lebih baik. Dengan memahami makanan, pertumbuhan, dan perkembangannya, kita bisa menjaga populasi ikan tongkol tetap lestari. Untuk metodenya sendiri, praktikum laboratorium dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2024, praktikum reproduksi dilakukan 7 dan 14 September 2024, praktikum makanan 21 September 2024. Untuk praktikum kelas sendiri, yaitu analisis data, dilakukan pada 8 September sendiri untuk pertumbuhan, 16 Oktober dan 9 November untuk reproduksi, dan untuk makanan ada 16 November. Untuk yang laboratorium dilakukan di laboratorium biologi perikanan dan di kelas di ruang MSPI. Alat bahannya sendiri dapat dilihat seperti ada alat bedah, tisu, touchback, dan lain-lain. Untuk metodenya sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu metode untuk pertumbuhan, reproduksi, dan makanan. Dan saya tidak bisa jelaskan satu-satu karena akan sangat panjang. Tapi dapat dibaca untuk melihat lebih detail. Ya, ini untuk makanan, dan selanjutnya ada analisis data. Untuk analisis data, kita dapat melakukan analisis dengan rumus-rumus berikut. Ada DFP, HPB, foto kondisi. Ini untuk pertumbuhan. Selanjutnya adalah rumus-rumus untuk reproduksi. Dan selanjutnya ada rumus-rumus untuk menganalisis makanan ikan. Nah, kita lanjut ke saja pembahasan. Di pembahasan ada yang pertumbuhan. Yang pertama adalah distribusi frekuensi panjang. Dapat dilihat untuk total jenis dari jenis kelamin jantan betina, kalau totalin, itu yang paling banyak ada di selang kelas 180 sampai 237. Lalu untuk yang jantan ada di selang kelas yang sama, itu 180 sampai 237, dan juga betina. Kita lanjut ke hubungan panjang dan bobot. Untuk hubungan panjang dan bobot, dapat dilihat persamaannya adalah W sama dengan 0,00007 L pangkat 2,618. Ini menggambarkan setiap satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 2,618. Dan L sendiri menggambarkan tingkat hubungan antara panjang dan bobot. Untuk faktor kondensasi, yang paling mendominasi ada di bulan Mei. Lanjut ke reproduksi, yaitu ada tingkat kematangan gonad. Dapat dilihat dari grafik, tingkat kematangan gonad kombinasi di jantan adalah tingkat kematangan gonad yang ketiga. Dan untuk yang betina, ada tingkat kematangan gonad keempat. Lalu ada indeks kematangan gonad, yaitu didominasi untuk jantan ada di bulan keempat pada rentang kelas 20.000 sampai 30.000. Dan untuk betina ada di bulan keempat dan rentang kelas 15.000 10.000 sampai 15.000. Untuk fekualitas sendiri, dapat dilihat persamaannya ada 0,7989 X pangkat 21781 menggambarkan setiap satu satuan bobot tubuh akan mempengaruhi fekualitas sebesar 2,1781. Lalu yang panjang tubuh dan fekualitas, jadi setiap satu satuan panjang akan mempengaruhi fekualitas sebesar 3,2747. Lalu ada diameter telur. Dapat dilihat juga di sini yang paling dominasi adalah selang kelas 0,059 sampai 0,62. Dan dapat dilihat puncaknya itu ada satu, jadi dapat disimpulkan
ikan tongkol ini termasuk total spawner. Lanjut ke hasil makanan ikan, dari sebagian terbesar kita dapat menyimpulkan bahwa makanan utama dari ikan tongkol sendiri adalah potongan krustasea. Lalu lanjut ke hubungan panjang tubuh dan volume makanan. Di sini dapat rumus yang menjelaskan hubungan panjang tubuh dan volume makanan itu sendiri, yaitu contohnya ada di betina, bahwa makanan sama dengan 22,0290990 kurang 0,932. Dan alkohol sendiri itu mengabarkan hubungan dari panjang dan volumenya. Lalu untuk temuan tindih, nilai cahaya sendiri adalah 0,005, yaitu mendekati 0 yang berarti ikan selektif dalam memilih makanan. Lalu ada luas relung di sini belum belum dilakukan koreksi pada data kami sehingga saya belum bisa menyimpulkan data ini benar atau tidak dan juga saya tidak bisa menentukan interpretasinya. Lalu panjang usus relatif di ikan tongkol sendiri ada 0,52 atau bisa dibilang kurang dari 1. Jadi kita bisa simpulkan ikan tongkol adalah ikan karnivora. Lalu untuk kesimpulan sendiri, berdasarkan perhitungan dan analisis pertumbuhan, diketahui di AFP ikan didominasi pada selangkas 80 dan 737. Pada hubungan panjang bobot, setiap penambahan satu satuan panjang akan mempengaruhi 2,1688 bobot. Kemudian pada grafik HPN, tunjukkan nilai B kurang dari 3 yang artinya bersifat aromatik negatif atau penambahan panjang lebih cepat dibandingkan dengan penambahan bobot. Pada secara produksi, hasil jantan didominasi oleh TK1, sedangkan pada betina didominasi oleh TK4. Berdasarkan grafik IKG, dapat disimpulkan setiap penambahan TKG akan bertambah juga nilai KG. Pada hasil diameter telur, dapat disimpulkan bahwa grafik terdapat satu puncak yang dapat dihasilkan ikan tongkol memiliki pola penjahit total spawner. Pada hasil makanan, ikan dapat disimpulkan bahwa makanan utama ikan tongkol adalah potongan krustasea dan pelengkap cumi-cumi dan potongan ikan, lalu serta makanan tambahan ada tulang ikan. Pada luar cenderung, nilai BI mendekati angka 0, menandakan bahwa ikan tersebut selektif dalam mencari makanan. Pada hasil tumpang tindih, makan makanan yang sama. Pada tabel panjang usus relatif, dapat disimpulkan ikan tongkol merupakan ikan karnivora karena memiliki panjang usus relatif kurang dari 1. Kita lanjut ke saran. Pemantauan jangka panjang sangat penting untuk menganalisis pola pertumbuhan dan reproduksi ikan tongkol sepanjang musim, serta memahami dampak faktor lingkungan dengan lebih rinci. Upaya konservasi habitat perlu diperkuat, terutama pada bulan-bulan kritis seperti September. Ketika pertumbuhan dan reproduksi berada pada puncaknya, untuk mendukung kelangsungan populasi ikan tongkol. Penelitian ini lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang lebih lambat, seperti ketersediaan makanan atau kondisi lingkungan. Selain itu, data tentang diameter telur dapat digunakan untuk membantu pengelolaan stok ikan tongkol. Dengan memberikan prioritas pada perlindungan selama periode pemijahan agar proses reproduksi berjalan dengan sangat baik. Sekian dari saya, mohon maaf bila kesalahan interpretasi atau kesalahan data atau kesalahan kata-kata lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan.